Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan pengurus setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapatnya merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pecinta firman Tuhan yang terkasih, hidup kita manusia seringkali dinodai oleh ketidakpercayaan kita kepada Allah, juga kepada sesama kita manusia. Hal ini dikarenakan interpretasi kita yang dangkal, di mana dengan kerapuhan manusia kita terkadang menganggap diri punya pengetahuan yang lebih atas sesuatu. Dengannya kita memandang orang lain keliru dan tidak benar. Nah, inilah yang dinamakan dengan kesombongan intelektual. Dalam Injil hari ini, penginjil Markus menampilkan karakter dari para ahli Taurat yang menghujat Yesus dengan mengatakan, Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pengurus setan ia mengusir setan. Hujatan yang diberikan oleh ahli Taurat terhadap Yesus ini didasari oleh sikap mereka yang cemburu dan iri hati pada Yesus, disebabkan karena mereka tidak dapat melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Menarik bahwa Yesus menanggapi mereka dengan begitu kalem. Dengan melalui sebuah perumpamaan, ia katakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Hal ini Yesus bermaksud agar mereka membuka mata dan menanggapi secara spiritual atas banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Atas hujatan yang mereka berikan kepada Yesus ini, para ahli Taurat juga telah menghujat Roh Kudus. Mengapa? Karena di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Itu makanya Yesus mengecam para ahli Taurat dengan mengatakan, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Para pecinta firman Tuhan yang terkasih, mengapa masih ada orang yang menghujat Roh Kudus? Ada dua alasan. Yang pertama, karena mereka tidak tahu dan tidak mau percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan yang kedua, karena perilaku mereka yang meremehkan firman Tuhan. Nah, kemajuan teknologi juga membuat orang kaya akan pengetahuan intelektual. Bukan tidak mungkin pada saat yang sama menjadikan mereka tamak dan nomofobia, yang artinya menggantungkan hidup pada teknologi.
sisi lain mereka mengabaikan Tuhan. Orang akan menjadi apatis dengan lebih memikirkan dirinya sendiri dan melupakan hidup bersama, apalagi relasinya dengan Tuhan. Contohnya ialah banyak orang di zaman ini malas-malasan, lebih sering mengabaikan hal-hal yang bernuansa spiritual dan sibuk dengan hal-hal duniawi, sehingga akhirnya menganggap bahwa menyibukkan diri dengan hal-hal spiritual itu sama dengan membuang-buang waktu. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Maka perlu kita menyadari peran Roh Kudus lewat misteri keselamatan Kristus, yaitu dengan menghadiri perayaan Ekaristi sesering mungkin. Karena di sanalah iman Trinitas diungkapkan, dan juga menyadari peran Roh Kudus dalam keseharian hidup kita lewat semua orang yang berbuat baik kepada kita. Dengan demikian, kita pun diajarkan untuk tidak menghujat Roh Kudus, tetapi menyadari akan karya Allah dan atau karya Roh Kudus dalam hidup kita dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan spiritual agar iman kita semakin teguh kepada Allah. Ingatlah bahwa bekerja untuk Tuhan sama dengan melimpah berkat, sedangkan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi itulah yang membuang-buang waktu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.